sampai kepada tabi'in. Tabi'in ini belajar prakteknya dengan sahabat. Sahabat itu mempraktikkan apa yang dipraktikkan Rasulullah. Jadi sholat itu tidak bisa dilajarkan dengan mendengar-dengar begitu aja. Harus belajar praktiknya dengan orang yang sudah selesai belajar praktik. Bukan teorinya aja, bukan. Cara Rasulullah mengangkat tangan gimana? Cara Rasulullah meletakkan tangan di mana? Gimana? Cara Rasulullah meletakkan dua kaki waktu berdiri, waktu sujud gimana? Itu cara mata Rasulullah letaknya kemana tujuannya? Itu cara bacaan Rasulullah gimana? Hati Rasulullah gimana? Itu harus dikuasai dulu. Misal contoh sholat. Nah, sekedar kita mencontoh sholat sebagaimana Rasulullah yang diajarkan beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu sholat lihat sebagaimana saya. Tentu yang dilihat itu yang zahirnya dulu. Kalau yang zahirnya sholatnya udah lain, pakaiannya bukan seperti pakaian Rasulullah waktu sholat, mengangkat tangannya bukan seperti Rasulullah, bacaannya bukan seperti Rasulullah, ruku' i'tidal bukan seperti Rasulullah, bacaannya bukan seperti Rasulullah, udah nggak bisa dia mengenal diri. Otomatis dia tidak bisa mengenal Allah. Otomatis dia tidak bisa mengajar orang lain untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Otomatis tidak bisa mencapai takwa kepada Allah. Otomatis hidupnya sangsara. Kalau terjadi orang yang tidak mengikut Rasulullah hidupnya bahagia, maka itu tidak ada lain dari istidraj, lanjuran semata-mata. Itu yang disebut di ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kami berikan apa aja terhadap mereka. Kesehatan diberi, harta diberi, kekuasaan diberi, kemuliaan diberi, dan semuanya diberi. Tapi hawas, tatkala habis umurnya dia langsung mendapat jahanam. Dunianya hanya di surga. Tapi kalau orang soleh, contohnya asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-ulama, thumma al-amthal fal-amthal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini beda. Orang soleh, terutama Rasulullah, tanda kesolihannya adalah musibah dan bala, penyakit dan pikiran yang berat-berat. Itu saling sehari tambah barat, tambah banyak, tambah macam-macam. Dirinya sakit, mertuanya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, kentongnya juga sakit. Itu tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak bebannya itu. Itu tandanya orang soleh. Kalau tandanya orang dilanjur, dia sehat segar bugar, istrinya juga, anaknya juga, keluarga juga, hartanya tambah terus, nggak ada apa, dilanjur. Seperti itu apa, kerbau atau sapi itu diberi makanan, diberi suntikan macam, akhirnya disembelih jadi kurban. Mau begitu? Tentu jawabannya no. Jadi jangan berbahagia, berbangga orang yang sehat, karena banyak kesehatan itu yang menjadikan lanjuran. Dan jangan bersedih orang yang sakit, karena di sakit situlah dekatnya kepada Allah. Manusia berbicara seenaknya karena dia belum sakit. Coba kalau dia sakit gimana? Apa sanggup bicara begitu? Tatkala pulusnya udah habis, badannya sakit, istrinya sakit, mertuanya sakit, ibunya sakit, bapaknya sakit, anaknya sakit. Di sini ketahuan apakah dia hamba Allah ataukah dia hamba nafsu. Marah enggak? Sabar enggak? Ridho enggak? Nah, di sini. Jadi kalau orang itu ibadah dapat bala musibah, orang yang tidak ada ibadah itu Masya Allah meningkat keduniaannya. Kadang-kadang akhiratnya juga meningkat pada lahirnya, tapi hakikatnya ibadah yang begitu meningkat itu dasarnya bukan ikhlas karena Allah. Dia tertipu dengan tipuan yang berjuta-juta tipuan di dalam ibadah.
Jadi ujar Bang Napi, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Mudah-mudahan kita sekula warga diselamatkan Allah dari gurur, daripada tertipu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada tertipu. Tertipu dengan ibadah, tertipu dengan kesehatan, tertipu dengan kekayaan, tertipu dengan pengikut, tertipu dengan macam-macam kesehatan dan lain-lain. Allahu Akbar. Kebanyakannya umat tertipu ini dua. Pertama sehat badan, yang kedua tidak ada kerjaan. Kalau kita sibuk dengan kerjaan, insya Allah bisa selamat. Kalau kita sakit, insya Allah banyak selamat. Tapi kalau sehat dan banyak waktu yang kosong, disinilah banyaknya tertipu. Ni'matan maghbunun fiha katsirun minan nas as-sihha wal faragh, kata Rasulullah. Dua nikmat Allah yang 99% manusia tertipu dengan dua itu. Satu, sehat badan. Dua, lapangan, kelapangan. Tapi kalau orang sempit, kalau orang sakit, biasanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Kalau udah lapang, kalau sudah sehat, jarang. Mungkin ya Allah, ya Allah, mungkin ya. Waspadalah, waspadalah. Masya Allah, Masya Allah. Lihat kalau kata-kata orang soleh, tatkala dapat musibah dirinya atau istrinya atau anaknya, apa yang dikata orang soleh? Ajar wal afiyah insyaallah la ghair. Ini pahala dari Allah dan ini tandanya afiat batin. Begitu. Rasulullah bagaimana? Tathhir labas. Penyakit dan bala musibah ini penyuci, pensuci, tidak ada lain. Titik kata Rasulullah. Jadi kalau orang sehat sekula warga, hartanya meningkat terus, waspada. Itu mungkin adalah 99% lanjuran dari Allah. Tapi kalau orang sakit, kantongnya sakit, badannya sakit, istri sakit, anaknya sakit, aduh, syukurlah kepada Allah, karena Allah membersihkan. Hartanya dibersihkan, badannya dibersihkan, istrinya dibersihkan, anaknya pun dibersihkan. Kalau orang yang sebaliknya, mungkin ini tidak ada dibersihkan, jadi kotornya tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak, tidak ada tathhirnya sama sekali. Darah itu juga kalau tidak dicuci kotor, matinya ada cuci darah. Dan kalau sudah dicuci itu segar. Kemarin turun dicuci darah segar. Alhamdulillah hari ini kawat bermamai. Semalam ulun belum bacuci hari Ahad, senayan cucinya baba uyuh benawak, inya kotor belum diberasi, udah diberasi Sabtu, minggunya sehat. Jadi memang pensuci itu penting. Pensucinya itu adalah bala. Coba Andika tusuk dua jarum yang besar dua di sini, 5 jam begini aja nggak boleh bergerak-gerak posisinya. Rasakan 5 jam, seminggu 2 kali rasakan. Bagaimana? Ini cara Tuhan membersihkan, yaitu dengan ujian begitu. Kadang-kadang menusuknya lepas lagi, yang menusuk karena takut atau karena yang disusuk cantik. Yang menusuk ini terpengaruh dengan kecantikannya, apalagi yang disebut senyum seperti senyum Pepsodent. Nah, si ciluru telu papat limo 6 peto, yang kewalu yang ke-9 baru dapat ditusuk. Subhanallah, yang menusuk enak, yang disusuk lasa lenyap. Seminggu 2 kali, Masya Allah. Kalau yang lain-lainnya ketawa terus gitu terus, karena dia tidak dirasakan.
tidak dirasakan tanda-tanda orang soleh di dirinya, dia dilanjur oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Apalagi orang yang zalim, yang berani kepada ulama, yang menentang kepada wali Allah Ta'ala, yang menghinakan kepada wali Allah Ta'ala, yang tidak memberikan maaf pada kesalahan orang-orang Islam. Coba lihat apa? Masya Allah, Masya Allah. Orang yang begitu namanya zalim, sifat keras begitu zalim namanya. Innallah yumli lidh-dhalim. Allah Ta'ala memberikan apa aja bagi orang yang zalim, tapi hatta idza akhadahu lam yuflitu, sampai masanya Allah menyiksa tidak bisa dia melepaskan lagi. Emang kalau maling atau pencuri itu tidak ada yang tahunya sama sekali, hati-hati. Itu yang maha tahu yang akan memasukkan ke penjara neraka. Kalau pencuri itu satu pun nggak ada yang tahu, atau ada yang tahu itu pencuri tapi didiamkan, karena yang mendiamkan itu pencuri juga. Tapi Allah yang maha kuasa itu yang bakal memasukkan ke dalam penjara. Penjaranya di mana? Jahannama yaslaunaha fa bi'sal qarar. Di sana nanti. Kalau penjara di sini sekian tahun bebas, di sana khalidina fiha, kekal di dalamnya. Enggak ada istilah sekian tahun, enggak ada. Jadi kalau orang lepas dari penjara di sini jangan gembira-gembira dong. Kalau kesalahan banyak di sini, salah sama ulama, salah sama orang tua, salah sama macam-macam, jangan bergembira dong. Walaupun nggak masuk penjara di sini, di sana yang kekal. Ya mudahan kita dapat bimbingan dari Allah yang sebenarnya. Kemudian ini hari kita membaca sambungan daripada yang dibaca kemarin sebelum hari raya Kurban, yaitu masalah orang yang mengenal dirinya sebenar-benar kenal, kemudian akhirnya dia kenal kepada Allah, kemudian dia takwa kepada Allah, kemudian dapat surga di dunia. Nah, orang yang mendapat sedikit saja daripada itu ilmu, tidak ada lain kecuali melewat daripada Rasulullah SAW yang diumpamakan seperti Rasulullah itu lautan ilmu itu. Jadi orang yang mengenal dirinya sebenar-benar kenal itu mengambil daripada pengenalan Rasulullah. Tidak bisa orang mengenal diri kecuali mengambil pengenalan itu dari Rasulullah. Rasulullah ini mengambil dari Allah. Sesudah ada di tangan Rasulullah yang membagi-bagi ke sini, ke sini, ke sini, maka orang masing-masing dapat pengenalan itu. Nah, kenapa orang yang udah kenal bahwa Rasulullah ini tukang bagi, kenapa dia menganggap bahwa pengenalan itu dari Allah langsung, tidak melewati Rasulullah? Buktinya tidak membicarakan masalah Rasulullahnya, yang dibicarakan Allahnya, Rasulullahnya tidak terdengar. Masya Allah. Mana bisa kita dapat ayah tanpa kakek duluan? Paham? Kenapa kita mengingatkan kakek, ayah ditinggalkan, sedangkan kita mengambil dari ayah bukan langsung dari kakek? Itu hanya contoh. Jadi memang dari Allah, cuman lewatnya lewat Rasulullah. Betul nggak? Betul nggak? Pusat kada bisa langsung dari pusat, harus dari mulut, bukan dari daerah dong. Itu pemerintah punya urusan. Pusat itu mendapat hasil dari mulut. Kan pusat itu kenyang, hasil dapatnya dari mulut, makanan. Mulut ini hasil dari mana? Dari kaki. Tahu? Kaki itu di bawah.
Dari yang di bawah mulutnya dapat, mulut mengirim ke pusat. Jadi pusat harus ingat dengan si kaki ini yang di bawah ini. Jadi kita kalau udah alim jangan lupa dari guru yang asal melajari A, B, U, A, E, U. Itu jangan lupa sama guru yang awal itu tadi. Ini udah mengaji alim lupa sama gurunya yang melajari A, I, U. A patah A, kasra I, dhamma U, A, I, U. Bapak haba, bapak habi, babi haram. Biasanya udah alim lupa, apalagi udah alim punya Mercedes. Gurunya yang asal mengajari A, I, U itu tadi batukan jalan kaki. Yang muridnya yang belajarnya udah pangkatnya tinggi, udah hartanya banyak, udah mobilnya aduh, nggak ada assalamualaikumnya, nggak ada. Paling-paling kalau assalamualaikum karena gurunya udah tengkong tangannya begitu kan, udah karena stroke. Jadi kata gurunya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Akhirnya apa muridnya? Ada yang picak satu, ada yang berburut, ada yang berkurap. Karena kawalat sama gurunya. Orang yang ketulahan sama gurunya itu macam-macam. Ketulahan itu, kawalat itu macam-macam caranya. Ada yang hartanya habis, ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang parutnya macam-macam. Ada yang pangkatnya amblas, ada yang hutangnya meningkat, pakai bunga lagi. Carilah bank yang menguntungkan, jangan bank yang terusannya kerak, bangkrut. Ini mungkin di sini ada nih tamu datang nih, kira-kira direktur bank kira-kira. Kenapa ya? Kebetulan bapak di rumah saya aja, saya yang berkuasa. Kita harus ingat Indonesia dan dunia semuanya miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Bahasa di Makkah. Apa kata Allah? Lillah ma fis samawati wa fil ardi milkan wa mulkan wa khalqan wahdan. Tafsirnya begitu. Yang menjadikan, menciptakan, kemudian yang mengatur, kemudian yang menjadikan hamba. Yang memiliki hanya Allah, dunia dan isinya ini. Jadi Indonesia ini bukan milik perseorangan, miliknya Allah. Bukan milik perseorangan, maksudnya manusia. Jadi kalau rumah ini milik saya punya program di rumah. Istri saya kerjaannya ini, anak saya ini, khoddam saya ini, kemudian lagi yang lain-lainnya ini. Apabila satu di antaranya tidak merasakan hukum yang sudah saya programkan di rumah ini, maka saya marah. Nah, marahnya saya ini menyebabkan rumah tangga ini kacau. Jadi kacaunya negara karena Allah yang marah, marahnya Allah karena hukumnya dilanggar. Kalau ingin Indonesia dan lain-lainnya ini aman, kembalilah kepada hukum Allah. Selesai masalah.
Cuma kenapa hukum Allah tidak diingini oleh masyarakat sekarang? Bahkan dianggap hukum Allah ini teror dan sebagainya. Kenapa? Sedangkan yang punya ini Allah. Jangankan dunia, diri kita aja miliknya Allah. Mau diapain sama Allah? Kapan sadarnya kita? Kita ini hamba Allah, bukannya kita memiliki sesuatu. Kita dimiliki oleh Allah, bukan kita punya milik. Kita dimiliki oleh Allah. Sadarlah, sadarlah, sadarlah. Tunduklah kepada hukum Allah. Ini hukum Allah dibilang keras. Sampai tata tangan bagi orang-orang yang mencuri itu katanya itu keras, nggak usah dilaksanakan. Kalau sudah Allah yang punya dunia melaksanakan begitu hukum, udah. Kenapa jadi nggak mau melaksanakan? Nah, gara-gara inilah jadi kita ini sengsara hidup. Jadi perseorangan aja udah. Yang penting rumah tangga kita sesuai hukum Allah selesai. Nggak usah orang yang di sebelah rumah, nggak usah udah. Udah istri kita, anak kita selesai. Kalau juga istri nggak ngikutin, anak ikuti, udah kita sendiri aja. Rasulullah itu pamannya yang nggak ngikuti. Nabi Nuh itu anaknya dengan istrinya yang nggak ngikuti. Coba. Siti Asia suaminya. Jadi udah contoh banyak. Jadi kalau orang soleh, istrinya tidak ngikut, anaknya tidak ngikut, jangan pusing-pusing. Nabi-nabi dulu aja banyak yang terjadi begitu, istrinya yang memberi malu, yang tidak ngikuti, anaknya juga begitu. Apalagi kalau kayak lain, biasa lah udah. Ya kita dikubur, nggak ada satu kubur dua orang, nggak ada, betul nggak? Satu kubur satu orang, satu kubur satu orang, nggak ada. Jadi masing-masing. Oleh sebab itu kalau kita sakit, jiran nggak nengok, biarin. Sebab jiran itu kalau kita mati sendiri, dia sendiri, kita sendiri juga. Udah masing-masing aja udah. Selesai. Apa ini ngurusi orang-orang? Istri nggak ngikut, udah selesai. Anak nggak ikut, biarin. Cuman kita berikan nasihat dulu. Kalau kita nggak beri nasihat, salah. Udah kita memberikan nasihat untuk diri kita dan mereka itu puluhan tahun, udah. Paham nggak? Puluhan tahun udah. Mulai kita sakit sampai tambah sakit, sampai jingkar. Terus ya, nggak ada gaji satu sen pun dari masyarakat. Lillahi subhanahu wa ta'ala Rabbi azza wa jalla. Orang yang memusuhi kita, nggak ada yang membantu kita. Kita kesusahan, nggak ada yang nolong. Orang yang hilang kita tambah banyak. Orang yang suudzon tambah meningkat. Sendirian kita. Akhirnya bagaimana putusan kita? Ya udah, alaikum anfusakum, urusi diri sendiri saja. Titik. Jadi jangan lupa bapak-bapak semua yang akan menyampaikan kepada ibu-ibu dan anak-anaknya, karena bapak-bapak yang akan ditanya mengurusi istri dan anaknya. Jadi bapak-bapak yang wajib ngaji untuk menyampaikan kepada istri dan anaknya. Jadi istrinya di rumah aja, bapaknya yang ikut pengajian. Kalau istrinya yang datang, anaknya yang perempuan datang, bapaknya, suaminya di rumah aja tiduran. Oh, tuh nantinya terjadilah yang tidak enak. Terjadi yang tidak enak nantinya. Jadi udah kembali kepada hukum Allah. Perempuan-perempuan, waqurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allahu liyudhiba 'ankum ar-rijala al-baita wa yutahhirakum tatheera. Perempuan-perempuan semua jangan keluar rumah.
Kalau keluar rumah juga harus tutup seluruh anggota. Ittafaqal ulama, ittafaqal muslimun ala man'i khurujun nisa kashifatil wujuh. Buka kitab itu Sulamut Taufik. Ittifaq semua orang Islam menghukumkan, memutuskan bahwasanya wajib mencegah perempuan keluar rumah mukanya berbuka, terbuka, kecuali ihram umrah atau ihram haji, itu mukanya perempuan nggak boleh tertutup. Sekarang ihramnya siang malam. Kalau keluar rumah, tapi kalau dalam kamar, buka aja semuanya sama suami. Itu namanya tinju bebas. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesadaran di hati kita, mengaku bahwa diri kita banyak salah, banyak melanggar hukum Allah, baik diri sendiri maupun istri dan anak kita. Kita akui aja udah, kita akui, aku banyak salah. Mudah-mudahan rumah tangga kita ini tetap dibimbing Allah dengan hukumnya, supaya Allah jangan marah kepada orang yang di rumah kita. Karena contohnya tadi seperti saya punya rumah, di rumah ini ada istri, ada anak, ada suruhan apa, semuanya itu ada hukum-hukum di situ, dapat di program, diatur di sana. Siapa satu di antaranya tidak melaksanakan hukum yang sudah ditentukan, maka saya marah, maka jadinya rumah tangga itu tidak aman alias kacau. Jadi kekacauan rumah tangga disebabkan melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh yang punya rumah. Nah, sedangkan Indonesia dan anggota negara lain-lainnya ini semuanya itu milik Allah. Jadi marilah bersama-sama kita sadar, kita ini hamba, dan yang punya ini dunia adalah Allah. Laksanakanlah hukum Allah, cara mengelola dunia dengan hukum Allah. Kelola dunia dengan hukum Allah. Kita khalifah Allah, mengelolanya dengan hukum Allah. Jangan khalifah Allah mengelolanya dengan hukum sendiri. Nggak bisa. Tertipu. Sholatnya aja bacaannya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, ujar gurunya sirotol sini sang jalurnya sidungan dia membalas. Sholatnya aja udah berdiri begini, Allah sholatnya ini Rasulullah begini sholat. Di TV kelihatan, se-Indonesiaan melihat sholat kita apakah imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Mundur. Gak usah satu aja imam, tapi yang betul fasih, yang khusyuk. Gak usah banyak-banyak imam. Ingat semuanya, terutama istriku, apabila engkau itu udah sadar, nah kesadaran itu diambil dari Rasulullah. Rasulullah mengambil dari Allah. Jadi Allah kepada Rasulullah, Rasulullah membagikan, innama ana qasim wallahu yu'ti. Allah yang memberi, saya tukang bagi-bagi. Jadi Rasulullah ini adalah tukang bagi-bagi. Yang memberi Allah, yang membagi Rasulullah. Kenapa penceramah membicarakan Allah terus, enggak terbunyi-bunyi masalah Rasulullah? Apa dibawa ilmu sebuku orang enggak mengenal akan syariat Nabi, hakikatnya lulu?
Diri kita ini memang dari Allah, tapi melewat nur Rasulullah SAW. Tanpa nur Rasulullah nggak ada diri kita, nggak ada gerak, nggak ada diam, nggak ada penglihatan, nggak ada mata, nggak ada kuping, nggak ada pendengaran, nggak ada perkataan, nggak ada lidah, nggak ada semuanya nggak ada. Makan minum pakai semua nggak ada, udara nggak ada, semua nggak ada. Karena nur Muhammad, lalu Allah adakan yang lain. Jadi bahannya semua alam semesta nur Muhammad, bahan yang membuat Allah, bahan yang dijadikan itu nur Muhammad. Kenapa sama Rasulullahnya ini kita Muhammad kan banyak penceramah itu Muhammad. Kalau dia umpamanya dia itu kan apa namanya dokter Andres namanya Abdullah umpamanya, lalu acara selanjutnya diserahkan kepada Abdullah, dipersilahkan, diam ya, nggak mau naik kemana ke podium, itu bukan saya katanya. Oh maaf para hadirin, saya lupa, maaf. Acara selanjutnya akan diisi oleh yang terhormat Bapak Dr. Andus Insinyur Abdullah, dipersilahkan. Nah baru ini saya. Kalau ketinggalan insinyurnya bukan saya, tapi kalau sama Rasulullah Muhammad aja. Berapa banyak di Jakarta begitu Muhammad. Jangan ngikutin yang begitu, yang ngikutin Sayyidina Muhammad Rasulullah, itu yang ikutin. Kalau penceramah Muhammad tidak ada Sayyidinanya, jangan ikutin. Itu adalah orang yang tidak beradab kepada Rasulullah. Sulukul adab khairun min intiqalil awamir. Melaksanakan sopan santun lebih baik daripada perintah biasa. Memang kalau presiden itu biasanya kan jangan panggil presiden, saya panggil Karno aja, umpamanya Karno aja. Tapi kita kan ada sopan santun, Bapak Presiden. Malah Soekarno-nya biasa nggak disebut. Ini Muhammad. Ya Allah, penceramah apa itu? Sama Rasulullah yang rahmatin alam aja nggak hormat dia, padahal sama bapaknya, sama ibunya. Buat Sayyidina dong. Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini pemimpin, saya ini sayyid bagi semua makhluk. Tapi saya bukan sombong. Apa sulitnya menyebutkan Sayyidina itu aja? Rasulullah itu apa salahnya? Seperti yang tadi Dr. Andusnya itu sulit apanya? Dr. Andusnya jangan ditinggal. Kalau Dina aja jangan bilang Dina Muhammad, jangan bilang. Coba kalau dokter tersebut dok ya, dikira orang kan gelondok. Apa salahnya dokter? Iya kan? Ya Allah, guru umpamanya apa salahnya? Pak Guru, apa salahnya? Ini ru aja. Ru itu kan bisa maknanya rusak, bisa penyakit puru. Jadi tidak ada orang yang mendapat rahmat Allah seperti ma'rifat, sedikit pun yang dapat dia, melainkan dia mengambil dari Rasulullah SAW. Yang diumpamakan Rasulullah itu seperti lautan, diambil di sana airnya. Nah itu. Ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmalu illa wataha mustafa ahmadu habibuhu muhtarul mursalu wasifatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Tidak mengutus Allah yang kasih sayang dari rahmat yang naik atau turun, baik di alam malakut atau alam mulki, daripada yang khusus atau yang umum, malaikat. Sampainya rahmat yang umum dan khusus itu Rasulullah SAW yang bernama Mustafa Ahmad, kekasihnya dan pilihannya yang diutusnya adalah perantara atau jembatan
untuk sampainya rahmat. Bahkan itu adalah modal dari rahmat itu. Modalnya. Tadi saya bicarakan, saya bilangkan begini, semua alam semesta ini miliknya Allah dan ciptaan Allah. Cuma Allah menciptakan ini ada unsurnya, ada bahan. Bahannya itu disebut nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah, nur Nabi Muhammad ini bahan, dijadikan untuk si A, si B, si C, dijadikan untuk duit, dijadikan untuk kesehatan, dijadikan untuk obat, dijadikan untuk gerak dan diam, penjanak dan matanya, apa semua itu wa aslun lah. Tapi ya'lamu hadza kullu man yaqilu. Yang mengetahui ini hanya orang yang waras akalnya. Jadi kalau tidak ada membicarakan Rasulullah, Allah terus, Allah terus, Allah terus, dia sama Allah, dia sama Allah, dia sama Allah, Rasulullahnya enggak disebut-sebut di tengah ini, itu orang sudah tidak, akalnya enggak sempurna. Jadi siapapun, bagaimanapun, apapun, manapun, apapun, apabila Rasulullah dihilangkan hanya di pembicaraannya, maka jangan ikut. Jangan ikut. Hadis Rasulullah SAW, man la yashkurin nas la yashkurullah. Orang yang tidak terima kasih kepada manusia, Rasulullah kan manusia, dia tidak terima kasih kepada Allah. Jadi orang yang membicarakan Allah tanpa membicarakan Rasulullah, maka orang itu udah sesat. Jelas. Jadi sholatnya seperti Rasulullah, bukan sholat seperti sekahandak. Seperti lagu Quran itu kan ada yang sudah resmi, ya kalau lagu resmi, ya kalau ada resmi Hijazi, ada lagunya itu Husaini, ada lagu Nahawan, itu ada Syika. Yang sasatnya ini lagu Saka hendak. Patawat lahun suhukat lahi faqatalah. Ujar nama Allah apa? Faqatalahu pas bahaminal hasirin. Pas lagi orang memandang nang dibicarakan Allah terus, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah, tapi bacaannya bagaimana, lidahnya gimana? Rasulullah ana afsahu man nataqa bil dhat, aku paling fasih mengatakan dhat dan lain-lain. Salat itu harus fasih. Fasih itu hubungannya dengan khusyuk. Khusyuk di lidah. Lidah itu termasuk anggota. Kalau anggota enggak khusyuk, gimana hati bisa khusyuk? Oh, enggak usah pikirin itu, jar. Kita pikirin hati aja. Sebab hati yang dipandang Allah. Yang memerintah khusyuk lidahnya itu siapa? Kalau khusyuk sama Allah, lidahnya khusyuk juga, karena yang memerintah lidahnya khusyuk Allah. Jadi jangan sembarang ngaji, jangan sembarang ngaji tajwid kepada yang ahlinya. Kalau gurunya udah bakal lere, muridnya juga bakal lere. Kadang-kadang muridnya itu betul bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bujur balaslah. Cuma ujar gurunya salah. Jar gurunya yang betul saya ini Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya semua menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim, muridnya semua Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mestinya RO dibaca, RA gimana? RO, RA, RA. Ini RO dibaca, RA, karena huruf Latin. Latin itu Amerika Latin. Kesian umat Islam. Ya mudah-mudahan bini kita aja
kurang nang terdidik agama, dan anak kita mudah-mudahan terdidik agama. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam lamma kana al-mashra'a wal mab'utha bil amri al-'am al-mukallaf bil khassa wal 'awam lam tadhhar minhu min tilka ar-raqa'i hatta rum illa an ahqa ila rumuzun qallatun yushir biha ila anna dhawqaha wal wusul ilaiha illa man kana hawa tama'an ma ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan ujar Sidin, kalau sudah ilmu makrifat ini tadi dari Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah menjelaskan ilmu makrifat itu. Ini perhatikan, tidak pernah Rasulullah menjelaskan ilmu makrifat kecuali dengan isyarat bayangan belaka. Jadi kalau ada orang yang membuka terang terus makrifat ini, maka orang itu udah lain dari jalannya Rasulullah. Makrifat itu nggak bisa dijelaskan begini, nggak bisa. Orang yang menjelaskan makrifat dengan lidahnya itu orang membuka rahasia Allah. Maka di dalam program yang udah diakui oleh dunia, orang yang membuka rahasia Allah itu ifsya'u sirri rubiya kufrun indahum. Membuka ilmu rahasia itu kafir menurut pandangan kurang yang ahlinya. Gak boleh hanya dengan bayangan-bayangan. Jadi siapa tahu ilmu bayangan dia bisa menangkap. Nah, kalau ingin dapat itu, nah jalannya mengamalkan ilmu-ilmu amaliyah, ilmu-ilmu zahir, seperti baca Quran dengan khusyuk dan ikhlas, dengan tajwid dan ikhlas. Baca Quran dengan tajwid dan ikhlas. Insya Allah Tuhan akan memberi makrifat. Jadi jalannya aja. Oleh sebab itu tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini untuk makrifat jalannya ibadah. Untuk makrifat jalannya ibadah dulu. Ini bagaimana Anda dapat makrifat? Sama guru yang awal aja nggak hormat, sama orang tua aja nggak bakti nggak, bagaimana bisa dapat makrifat? Apalagi makrifatnya dibuka langsung sama sekali, nggak bisa. Yang dibuka langsung itu adalah jalannya aja untuk makrifat. Jalan makrifat baca salawat umpamanya dengan hudur, sholat dengan khusyuk, begitu. Puasa dengan ikhlas, sedekah dengan ikhlas, begitulah. Nolong orang dengan ikhlas itu. Nah, dengan ininya semua tadi, amaliyahnya ini, ibadahnya ini akan dapat makrifat tadi. Ada bisa makrifatnya dibacakan begini? Nggak bisa. Jadi orang yang betul itu memberikan modal. Kemudian orang ini berjalan, berdagang, dapat hasil. Kalau hasilnya yang diberikan kepada orang itu, ini nantinya dia tidak bisa bekerja. Lalu merasa ini hasil kerja saya, padahal hasil kerja orang. Begitulah makrifat yang dilontarkan oleh orang-orang yang jahat itu tadi. Makrifat jangan dibuka-buka, jangan. Yang dibuka itu jalannya, yaitu ibadah. Jadi orang-orang yang ibadah ikhlas pas diberikan makrifat. Kemudian yang dapat makrifat ini hidupnya bahagia. Orang lain ingin dapat bahagia, katanya saya makrifat. Makrifatnya begitu, nah kan boleh. Nah, supaya dapat bahagia kamu makrifat, supaya makrifat kamu ibadah. Nah ibadahnya begini, itu aja yang dibuka, yang dilajarkan itunya ibadahnya. Fattabi'hu mumtathilan ma arada bihi ta'ala bi syani ittiba'i. Maka hendaklah kita semua mengikuti Rasulullah SAW apa-apa cara-cara beliau, hatinya dan kata-katanya dan perbuatannya. Bagaimana firman Allah qala ta'ala di dalam surah Al-Imran, kalau kada khilaf ayat 31 kira-kira lah. Coba dibuka kira di Quran tuh ayat 31 surah Al-Imran kira-kira. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tafsir
tafsirnya Jalalain kalau kada hilap hafalan, kalau kada lupa begini. Qul ya Muhammad lahum in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yuthibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun liman tabi'ani ma salafa minhu qabla dzalik rahimun bihi. Kira-kira nanti itu dalam kitab tafsir Jalalain. Buka kena di sana. Jadi surah Al Imran ayat 31 bukan tafsir Jalalainnya, kira-kira nanti itu. Insyaallah. Katakan olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, jikalau kamu cinta akan Allah, dicintai oleh Allah, tandanya mengikuti saya. Jadi orang Allah, itulah orang yang dicintai Allah. Kalau mengaku saya dicintai Allah, buktinya saya sugih, lain. Saya dicintai Allah, buktinya saya sehat, bukan begitu. Buktinya dicintai Allah pas sebagaimana Rasulullah. Nah, mengetahui sebagaimana Rasulullah ini nggak bisa kecuali kita ngaji kepada orang yang udah tahu betul bagaimana Rasulullah. Rasulullah itu kalau pakaian itu kada perlu yang baru, apa yang ada. Warnanya juga nggak perlu begitu begini, apa yang ada. Rasulullah itu apa adanya, apa yang ada itu dipakai udah. Nggak mencari yang kedada. Ketawa di belakang tuh, di luar itu ketawa, nggak mencari yang kedada. Kalau bapak-bapak biasanya membuka yang di dada begitu ya, bukan yang kedada, bukan. Nenen tahu. Yuhibbukumullah yuhibbukumullah. Allah Ta'ala memberikan balasan akan kalian. Nah, balasannya ini tentunya ma'rifat tadi. Ma'rifat itu balasannya naiknya takwa. Takwa naiknya surga. Surga itu apa yang kita kehendaki di hati diadakan oleh Allah. Begitu, itu orang karamat namanya surga itu. Orang udah diberi kemuliaan, keistimewaan. Asalnya ngikuti Rasulullah dulu. Selain daripada dapat balasan dari Allah, Allah ampuni bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Karena Allah mengampuni bagi orang yang mengikut aku dosa-dosa yang lewat sebelum mengikut aku. Dan orang yang mengikut aku, walaupun dulunya tidak mengikut karena kada tahu, sekarang udah kembali kepada kebenaran, Allah kasih sayang dan senantiasa memberi rahmat kepada orang itu. Jadi orang yang senantiasa diampuni Allah, diberi rahmat oleh Allah, orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya, terutama masalah orang dagang, ikuti dagang Rasulullah. Rasulullah nggak pakai riba-ribaan, nggak pakai bunga-bungaan. Rasulullah yang pakai riba bunga itu, rentan itu adalah Yahudi. Kita bukan mengikuti Yahudi, kita kiblat kita Rasulullah, bukan kiblat Yahudi, bukan. Yahudi itu Amerika, Amerika itu Yahudi, tahu? Wattabi'hu ala sabili azimati qulillah tsumma istaqim. Ikuti lagi Rasulullah sama atas jalan yang kita pegang teguh, yaitu qulillah tsumma istaqim. Aku menyembah Allah dan aku tetap tidak berubah. Menyembah Allah tidak berubah-ubah. Jangan waya-waya menyembah Allah, hamba Allah, waya-waya hamba dar, waya-waya hamba uang. Yang disembah Allah. Nah, ini orang ibadah yang tengah malam, Allahu Akbar, kemudian baca salawat, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dia kasyaf melihat dia, wah, yang di Jakarta itu kerjaannya ini kasyaf. Kemudian muntungnya itu lidahnya, la ilaha illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Tapi dia menyembah kasyafnya tadi. Lalu bangga, wah, aku udah sampai kepada Allah, aku udah jadi wali keramat. Buktinya aku melihat yang di Jakarta dengan mata hati, jelas, lebih jelas daripada TV. Tatkala aku cek pulang dengan handphone, betul, salah. Wah, aku udah kasih terang hatiku. Tandanya aku wali, udah sampai kepada Allah, aku wasil. Waduh.
Menyembah kasab pun, kasab itu makom. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah wal makom. Enggak. Ada orang yang majzub lagi, dia menyembah pajazapannya, majzubnya, menyembah jazabnya. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah wal ahwal. Jazab itu hal namanya. Kasab itu makom. Kita bukan hamba makom, bukan hamba kasab. Kita hamba Allah. Dan kita umat Rasulullah, bukan umatnya kasab, bukan umatnya makom, bukan umatnya halal. Paham kan? Kadang-kadang ada orang yang membicarakan kita jauh-jauh, orang yang mengupat kita jauh-jauh, kita dengar, cek, betul nggak kamu bicarakan saya ini? Betul. Wah, saya kasab, saya wali. Ya Allah, kita ini hambanya Allah, umatnya Rasulullah, bukannya hambanya kasab, bukannya umatnya kasab, bukan. Walhasil banyak orang yang terjerumus, bahkan menjerumuskan. Mudah-mudahan kita selamat. Mudahan selamat. Yang disadari pertama satu aja, sholat kita ini seperti Rasulullah enggak? Bacaannya dulu seperti Rasulullah enggak? Itu aja dulu. Kalau mau sadar itu aja dulu. Banyak kita tidak seperti Rasulullah bacaannya. Sebab lidah kita memang lain. Nah di situ aja udah cukup untuk tawadhu, jangan sombong. Wa qawlihi ta'ala qulillah thumma dharahum fi khawdihim yal'abun. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa qawlihi, atap kepada qulillah. Jadi azimatillah, azimati qawlihi. Qawlihi Ta'ala ini kada khilaf, kenapa yang melihat ya di dalam suratul An'am ayat 91 kira-kira. Qulillah ay qul anzalallah thumma dharhum utrukhum fi khawdihim batilihim yal'abun. Hai kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan olehmu kepada semua umatmu, anzalahu Allah, yang menurunkan Quran Allah. Ya mudah-mudahanlah kita semua, terutama rumah tangga kita, gembira kepada Quran. Karena kalau gembira kepada Quran, lalu hemat belajar. Kalau sudah hemat belajar, hemat membaca. Kalau hemat membaca, hemat menghafal. Menghafal atau menghafal. Nah, itu. Mudah-mudahan yang menurunkan Quran ini Allah. Kenapa? Jadi misalnya Quran harganya 2 juta lah, sedangkan handphone harganya misalnya 5 juta. Handphone itu 5 juta kita beli, Quran 2 juta kok mahal sekali. Kalau Quran 2 juta mahal katanya, kalau handphone 5 juta murah katanya. Ajaib. Tanyain, kamu Islam enggak? Islam. Beriman kagak? Beriman. Ayahmu siapa dah? Tukang sama ayam cocok. Aturannya mau utamakan Quran daripada yang lain-lainnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita tahu masalah Quran ini. Qul Allah ay anzalallah, summa kemudian sesudah engkau menyampaikan bahwa Quran ini diturunkan Allah, sesudah selesai tugas ini mewantarkan Quran ini, sesudah Quran ini diwantarkan, summa darbun Muhammad, engkau tinggalkan mereka itu. Jadi Rasulullah sudah menyelesaikan Quran, beliau tinggalkan umat. Beliau falwatullah, tidak tahu orang-orang. Kenapa? Karena umat sekarang fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Mereka itu berenang, bermain-main, bersuka-suka di dalam masalah kebatilan. Ringkasnya orang udah karam di lautan batil. Asal disampaikan Quran ini adalah dari Allah, selesai. Tinggalkan mereka. Wa qawlihi ta'ala, ini dalam
apa ini tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah, ini mudah aja lah. Ini dalam suratul Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata ala umurikum bis-sabri was-salah. Jadi kita harus mengikut Rasulullah. Bagaimana? Ujar Tuhan, wasta'inu utlubul ma'una ala umurikum. Hendaklah kamu supaya hasil segala apa perkara, supaya tercapai segala maksud, supaya sukses semua urusan, dua aja. Ini yang dilaksanakan Rasulullah, ini yang kita turuti. Pertama, amal batin bis-sabri, yaitu sabar. Sabar melaksanakan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar atas bala musibah. Sabar itu kan ada 3. Nomor 2, anggota luar, wassalah, sumpah yang sempurna. Sabar di hati, sumpah yang sempurna, semua urusan akan diselesaikan oleh Allah dengan semudahnya. Jadi kalau di rumah tangga kita ini ada satu aja yang tidak sabar, satu aja yang sholatnya tidak, maka itu yang membawakan di rumah tangga itu batal. Jadi kita berdoa siang malam nggak kabul-kabul, karena ada di rumah tangga yang menahan kabulnya doa tadi, yang menangkal kabulnya tadi. Apa sholatnya aja, zuhurnya sampai ke asar, subuh juga di asar, karena dia jam 4 mulai tidur, bangunnya jam 5, bukan jam 4 sore, jam 4 pagi tidurnya, jam 4 sore bangunnya. Jadi subuhnya sama bangunnya jamak. Satu aja di rumah ada kayak ini, udah kita cari rumah yang lain aja, pindah aja, sebab ini pembawa bala ini. Apalagi istrinya begitu juga, anaknya begitu juga, udah umur 7 tahun nggak sholat. Sholatnya anaknya cuma 4 kali aja, subuhnya enggak. Nah, Rasulullah bagaimana? Sabarnya, bagaimana sholatnya? Faqad qama biha tatawaramat qadamah. Rasulullah itu mengerjakan sholat dengan sabar. Buktinya bengkak 2 batisnya tetap sabar. Berapa sholatnya Rasulullah? 11 yang sunatnya di waktu malam, 11. Witirnya 11. Ba'diyahnya isya 2, qobliyahnya 2. Ba'diyah maghrib 2, maghribnya 3. Qobliyah asar 4, asarnya 4. Qobliyah dhuhr 4, zuhr 4, ba'diyah dhuhr 4. Qobliyah subuh 2, subuhnya 2. Begitu Rasulullah. Bagaimana kita dan istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, apa seperti Rasulullah? Hitungan sholatnya dulu, hitungannya dulu apa seperti Rasulullah? Sadar dong, sadar dong. Nggak bisa segala macam urusan kita berhasil selama sholatnya bukan seperti Rasulullah. Hitungannya aja dulu. Bas, saya sholatnya 1000 rakaat, aduh, rupanya pangkatnya tinggi dari Rasulullah begitu ya. Yang penting dulu rukunnya, syaratnya sholat itu pas. Ini syarat-syarat juga tahu. Syarat-syarat berapa Pak? Jangan nanyain itu. Itu yang patut ditanyain kepada anak kecil. Saya udah punya semat, punya janggut ini kok tanyain itu. Itu udah, saya sudah lupa. Saya sudah tua. Syarat sholat nggak tahu, rukun sholat nggak tahu. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Rasulullah SAW tetap sholat walaupun kakinya bengkak. Kalau kita sedikit pusing kepala aja, sholatnya udah enggak. Ini malam Jumat, semalaman tuung, pada guring di tanah. Jam 4 pulang, subuhnya ketinggalan, Jumatnya ketinggalan, asarnya bangun, baru mengodok subuh, mengodok zuhur.
puluhan tahun kayak itu, modalnya beberapa juta habis terus, habis nihil, kada berhasil. Apalagi sifatnya kada penyabar, pulang orangnya cepat merasa tersinggung. Orang tidak penyabar itu tersinggung. Kalau ada pengajian seperti ini, oh itu beliau memukul saya, begitu perasaannya itu begitu. Apabila merasa memukul, merasa terpukul, itu namanya tidak penyabar orang itu. Yang disampaikan ini benar, kenapa rasa terpukul? Mestinya kan, oh saya beruntung dapat nasihat, kan begitu mestinya. Terima kasih mestinya, bukan musuhi. Ya mudah-mudahanlah kita bisa dibantu Allah untuk mengikuti Rasulullah. Sholatnya dulu hitungannya, witirnya 11, isanya 4, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, kemudian maghribnya 3, ba'diyah maghrib 2, kemudian qobliyah zuhur 4, zuhurnya 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, asarnya 4, ba'diyah enggak ada. Kemudian bacaan kita mudah-mudahan insyaallah mudahan fasih, belajar supaya bacaan alif bata sampai kepada yang ngagaca itu pas bujur-bujur. Insyaallah mudah-mudahan. Dan apabila dapat bala, sholatnya jangan ditinggal. Pusing kepala sholat pusing namanya. Ya kan, kalau bengkak kakinya bengkak, namanya sholat bengkak. Sebagaimana puasa kita sholat, seperti tadi kan ulun sembahyang tadi duduk aja, duduknya kada kawas sebagaimana ya seadanya, dan malah asal sholat lah kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudahan malam ini Mbah Maghrib pulang kawat turun ke Langgar, umpat hadir baca maulid. Mudah-mudahan doakan narataan, mudah-mudahan kawat turun malam ini, walaupun anak ulun garing itu di temanggahnya penyakit asma ulahan, lain asma nang bebinian itu lain. Insyaallah bini garing, anak garing, ulunnya sudah kaini, masyaallah. Pian doakan aja, mudahan sabar, mudahan sabar, mudahan sabar, mudahan sabar. Berarti sulun bangkak pulang, mudahan sabar, mudahan sabar. Pian alhamdulillah segar bugar. Oleh sebab itu tertawa terus siang malam 24 jam tertawa terusnya, orang kada dapat bala apa-apa. Cuma sadar-sadar tahu pina aku dilanjur Tuhan. Nah, itu sebab pembersih kada ada. Fabihadzal ittiba' mukhlishan shadiqan yata'ahharu at-tabi'u li tajallil anwar al-ghaibiyah. Maka dengan mengikuti Rasulullah SAW, pertama menyembah Allah, jangan dicampur dengan makom dan hal tadi, jangan terganggu dengan kasyaf, dengan terganggu dengan kepada jazab dan sebagainya, jangan terganggu kepada apa yang didengar, yang dilihat, jangan terganggu dengan karamat dan keistimewaan. Jadi seorang kalau beribadat itu datang keistimewaan apakah misalnya kalau sudah ibadah kemudian ada rencana di hati hendak mendapat si anu, sekalinya datang tokan di pintu mau ketemu tadi datang, nah itu namanya karamat. Jangan kita ini ulillah tu mustaqim, yang kita sembah Allah bukan karamat. Istiqomah dengan Allah aja itu, menyembah Allah maksudnya itu. Rasulullah begitu, jadi kita mengikut Rasulullah namanya. Ini kada aku udah sampai pengumuman aku wali kutub, buktinya niat hatiku sampai. Umumnya kamu jangan wali aku lah, aku nih wali, aku bakal karamat, jadi dia anak cucu, napa karamat pian kai. Nang di dapur tuh takanya bikin apa?
bikin angka berapa biji? 6. Cari hatinya anda 6 berapa jadinya? Oh 8. Nah kalau anda berkeramat 6 jadi 8. Ya makan makasih bekas keramat unda jar anak cucu pian wali badahulu turun bekas sisanya aja lu maham dari nang gondol 2 buku palingnya masam tahi kucing 2 biji nya di banamnya di belakang rumah dapur itu tahi kucing badahulu 2 buku jadi tetap 6 juga cuma tahi kucing 2 buku nambah ya rasa bakaramat Jawa ini banyak manusia yang rasa bakaramat apa menang bacaan aja ngaramput dengan mengikut Rasulullah ikhlas dan benar maka baru dinyatakan ahli mendapat tajalli dari Allah. Kama qila inna waliyal kamil lahu ma'rin nabi min adwaqal ahwal. Bahwasanya bagi wali yang sempurna mengikut Nabi apa perasaan dan keadaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi kalau kita melihat Nabi, lihat wali. Sebab apa yang terjadi lawan wali, itulah yang terjadi lawan Nabi. Ya kan Nabi dimusuhi orang, jadi musuhi orang juga. Nabi dipadahkan orang gila, dia padahkan orang gila juga. Nabi padahkan orang ini itu juga. Jadi bagaimana film yang ada terjadi di Rasulullah terjadi di wali-wali Allah. Sekadar dia mengikut Nabi, sekadar itu juga nampaknya di dirinya. Ghair annahu laysa muta'assilan bi bil asalah. Wa innahu warithun lahu wa laysa liwaris majiatul maulus. Tetapi bukan dia jadi nabi. Nah, dia cuma warisnya Nabi. Sudah jauh antara orang yang memberi waris dengan yang menerima waris, kan jauh, dia terdudi. Wa amma man tatabba'a tilkal haqa'iq bila dzauqin laha wa usulin ila ma'rifati ahwaliha wa ghamidi asrariha wa innama ta'allaqa bi ta'atubiha kama kamithli kutubil kutubi asy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Arabi wal Kailani wa ghairihima fa innahu yakun dararu wa khutur wa qat'u aktsara min naf'ihi wa istiqamatihi wa sawabihi. Adapun orang-orang yang selalu membaca-baca kitab-kitab hakikat karena dia rajin membaca buku-buku hakikat, lalu dia itu menganggap dirinya sudah merasakan ilmu ma'rifat itu, padahal dia membaca kitabnya aja, membaca bukunya aja, merasa-rasa dia sudah dapat. Nah ini bahayanya orang baca. Padahal yang tertulis di kitab itu isyarat, itu adalah hasil dari karya mereka itu. Nah yang membaca hasil karya dikiranya ini milikinya, padahal hasil karya orang. Kebanyakannya begini. Nah orang yang begitu memudaratkan ke orang lain. Dan istiqomah dan kebenarannya hilang. Bahaya banget. Bahaya banget. Kalau inya mempunyai keistimewaan yang ada lain dari orang lain, ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Balqat yadhunnu ba'dul qasirin annahum bidzalika qad athuru ala athari ayatillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil alfaz allati yubahrijuha bil qarabah wa annahu waqa'a ala kibril ahmar wa yaslahu al farah bidzalik wa yatawahhamu wa yadhunnu annahu mimma fataha Allah bi alaihi min asrar wa yaslahu bidzalika annashatun fi badani wa dhihni wa yahduthu lahu ba'ul batala fil ibadah wa takasul wa yara al akhdha fi asbab salahil qalbi wa tahliyati tilkal asra awla min al kadhib wan nasab. Jadi orang yang begini dia mau utamakan mutalaah kitab buku-buku itu tadi, sehingga ibadah-ibadah ditinggalkannya. Nah iya ilmu sebuku, iya ilmu sebuku. Kada ada lagi masalah Rasulullah itu, kada ada syariat itu, kada ada lagi. Yang ada itu hakikat semata-mata. Jadi yang kejawen ada, yang ilmu sebuku ada. Nang cacat dan aja zaman dengar sudah masuk surga, apalagi manusia. Dan orangnya itu gembira dengan kesalahannya itu,
bahkan inya menyangka inya sudah dapat futuh dari Allah Ta'ala. Ya Allah, wala yafhamu asirral ladzi uhiya ila man ju'ilat qurratu 'aini fis shalah wa qama biha tawaqqalama wa khitabu lahu ta'ala ba'da dzikrin 'ala bi qoulihi ta'ala. Dan orang yang cacat itu kada mengerti kenapa jadi Rasulullah SAW itu sembahyang, di dalam sembahyang itu hatinya gembira benar dengan Allah, sehingga sampai bengkak kakinya Rasulullah. Bengkak kakinya Rasulullah itu bengkak kaki karena kelamaan berdiri. Orang jadi lama berdiri karena asyik. Karena asyik dengan Allah, berdirinya lama, air dan darah yang di atasnya turun ke bawah, bengkak kakinya. Nah kita kalau banyak duduk atau berdiri di mana, di kursi atau di biasa di apa tuh, di kendaraan apa tuh, maksudnya itu kereta api itu kan biasa bengkak kaki kita. Bisa sepatu itu kan bisa dilepas, bisa dipasang lagi, bisa masukkan lagi itu. Karena kelawasan berdiri. Jadi Rasulullah ini kelawasan berdiri. Kenapa jadi lawas berdiri? Karena merasa batis bengkak, karena asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sembahyangnya. Jadi Rasulullah sembahyangnya luar biasa. Kalau kita sembahyangnya cepat, kalau bisa qul huwallahu ahad dibagi dua. Rasulullah baca ayatnya Masya Allah berapa panjangnya. Orang sekarang panjang juga baca ayat, wayah bulan puasa aja sahataman banyak malam esok malam ar-rayanya alam nasrah bagi 4. Jadi niatnya itu ria semata-mata, apalagi disiarkan di seluruh dunia. Disitulah inya berjual lagu, disitu berjual pakaian, disitu berjual cara mencara. Karena zamannya zaman ria sudah, zaman memperlihatkan, zaman memperlihatkan segala macam, zaman pameran saja. Pameran itu ya ria ya pameran. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diselamatkan Allah daripada jalan yang sesat itu. Sesudah Rasulullah SAW bangkak batisnya karena salatnya lawas berdiri tadi, apa perintah Allah lagi? Ini nyaman aja dalam surah Al-Insyirah ayat 78, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah ini fa idza faragta minas shalah. Kalau kalian lupa ingatan dulu, coba kita buka biar tafsir Jalalain. Fa idza faragta minas shalah fansab it'ab fid du'a wa ila rabbika farghab tadarra. Apabila engkau Muhammad sudah selesai sholat yang bengkak batis tadi, fansab it'ab fid du'a, sampai uyuh bawirit membaca doa. Begitu Rasulullah. Ini ulang sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan ada nang tawaf, ada nang sa'i, ada nang ke pasar, ada nang macam-macam. Rasulullah selesai sholat berzikir dulu, baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, Allah la syarikalah, doanya macam-macam. Itu Rasulullah. Ada wiridan habis salat. Sebab fa idza faragta minas shalah fansab ay it'ab fid du'a. Selesai salat sampai uyuh berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah Tuhan engkau farghab tadarra, meminta. Jadi kita memintanya lawan Allah. Nah itu mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, jangan meminta kepada makhluk. Mudah-mudahan, sebab Allah tempat kita meminta, badan kita pun dari Allah.
tapi malewat Rasulullah. Jadi mintanya itu, ya Allah, ulun minta kesehatan berkat Rasulullah. Jangan ditinggal itu. Ya Allah, anak ulun sedang sakit, inya mangga, kedua-duanya muntah, kada kau makan, bahinak ngalih. Ya Allah, sambuhakan anak ulun yang dua berkat Rasulullah. Mudah-mudahan ulun beribadah jangan terganggu karena anak ulun sehat berkat Rasulullah. Jangan ditinggal berkat Rasulullah itu, jangan ditinggal. Lamun orang kada mau berkat Rasulullah itu Wahabi, itu lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain tuh bid'ah. Tapi kita nama ambil berkat dipadakannya bid'ah, padahal ini yang bid'ah. Ini bahayanya. Bah kalau pemerintah Indonesia pian nang bid'ah ini, kiamat kita rakyatnya nang Ahlus Sunnah. Kiamat Jadi kita perhatikan bujur-bujur, jangan sampai wow nang jadi pemerintah Wahabi. Basidin tu NO aja kada, aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. NO tu masih pangkat dulu lagi, aku pada ketujuh pangkat, aku ketujuh Ahlus Sunnah wal Jamaah aja titik. Wa qawlihi ta'ala di dalam surah apa inilah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wah, wujur ini akhir daripada suratul Hijr. Suratul Hijr 99 aja ayatnya, insyaallah begitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau kada hilaf tafsirnya yakin maut. Itu dalam tafsir jalan lain juga. Wa'bud rabbaka ya Muhammad, ibadah terus kepada Allah hatta ya'tiyakal, sampai datang kepada engkau al-yaqin, maut, mati. Nah, dengan yang tadi, pertama kita menyembah Allah tetap jangan terganggu dengan karamat atau makom atau hal atau apapun. Jangan terganggu, kita menyembah Allah habis. Kemudian kita memperdalam masalah Al-Quran. Kemudian kita berjauh dari masyarakat yang selalu gawiannya itu batal. Kemudian kita melaksanakan sabar. Kemudian sholat dengan khusyuk. Kemudian berdoa setelah sholat sampai uyuh. Kemudian terus-terusan begitu sampai mati. Nah, itulah yang disebut orang yang mengikut Rasulullah, yang mendapat kecintaan Allah dan keampunan daripada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada semua. Amin Allahumma amin. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada pian berataan, dan doakan ulun serumah mudah-mudahan dan diselamatkan Allah. Terutama ulun sedang garing, mudah-mudahan Allah menyembuhkan akan dia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Qala sallallahu afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namur biha al-badu insyaallah ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma istajib du'ana wa shfi mardana wa rahham mautana wa yassir umurana hayatina bi jahi Rasulillah ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma sha Allah la quwwata illa billah.